Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dzil fadli wal ihsan wal karami wal imtinan الذي اصطفى نبينا على جميع بني الإنسان وأدبه وأحسن تأديبه فكان خلقه القرآن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمكم الله, marilah kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dengan meningkatkan kualitas keimanan, amal ibadah kita yang saleh, baik yang wajib maupun yang sunnah, serta berupaya untuk meninggalkan larangan Allah tanpa memilah dan memilih besar kecil larangan tersebut, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita lalu menjadikan kita hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, detik-detik yang paling menyedihkan bagi umat seluruhnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwafatkan. Hari itu beliau tepatnya menjelang zuhur daripada ba'da duha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari di mana beliau terakhir masuk ke dalam Masjid Nabawi, beliau minta didudukkan di samping Abu Bakar As-Siddiq. Ajlisani jambi, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Seluruh umat dan sahabat hari itu berharap Rasulullah mengimami, namun Rasulullah tidak mengimami mereka. Abu Bakarlah sejak dari hari Kamis malam Jumat, mulai solat Isya yang waktu itu ditunda sampai jam 2, sampailah hari diwafatkan Rasulullah tidak pernah mengimami lagi untuk umat hari itu, sampailah di hari 12 Rabiul Awal ba'da duha, menjelang sungsungnya siang panas sebelum zuhur, Rasulullah mengalami seseorang datang mengetuk pintu beliau, rumahnya. Ternyata yang Rasulullah dengar, wahai putriku Fatimah, coba tengok siapa yang datang. Kalau ada tamu, abah sakit. Karena Rasulullah hari itu begitu amat sangat sakitnya yang memilukan, badan beliau amat panas, sehingga dibuka oleh putrinya Al-Batul bintur Rasul. Ternyata dilihat ada orang yang tidak pernah dilihat wajahnya oleh Fatimah. Dan tubuh Fatimah merasa merinding, merasa ada ketakutan. Siapa ini orang? Kalau sahabat Nabi aku tidak pernah lihat. Ada apa? Wahai bapak, aku ingin ketemu Rasulullah. Kata putri Fatimah, ayahku sakit, besok saja. Jikalau beliau sembuh, kau datang kembali. Tidak lama orang itu pergi. Ternyata abahnya Rasulullah mengatakan, ya putri Fatimah, siapa yang datang nak? Wahai ayah, yang datang ini kalau sahabatmu aku tidak pernah lihat, aku tidak tahu wahai abah. Kata Rasulullah, panggil wahai anakku Fatimah. Dipanggillah wahai bapak, dipanggil ayah, karena ini orang asing.
Putri Fatimah radhiyallahu anha wa ardaha, beliau menyeberang dari rumah Rasulullah lebih kurang 22 meter jaraknya, karena itu rumah Ali bin Abi Thalib. Rupanya orang itu masuk ke rumah Rasulullah, mengangkat kedua tangannya, lalu mengucapkan assalamu alayka ya ahla baitin nubuwah. Ternyata yang datang, ana Izrail, aku adalah Izrail yang datang di hadapan Nabi, seseorang yang akan memisahkan dan melenyapkan ke sebuah kenikmatan selama hidup di dunia, yaitu malaikat maut. Kata Rasulullah, apakah telah datang waktunya wahai Izrail? Naam ya Rasulullah, innallaha ya'muruni an uti'a kulla amrik, fa in amaraka fa in amartani bi qabli ruhi gubaktu wa illa taraktu wa arji'u. Ya Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepada engkau dan Allah mustaqun ila liqa'ika ya Muhammad. Allah rindu ingin bersamamu dan aku diperintahkan datang kepada engkau. Harus aku mentaati perintahmu. Apabila engkau izinkan aku mencabut ruhmu hari ini, maka aku cabut dengan pelan-pelan. Tapi apabila engkau ingat, maka aku tinggalkan dan aku kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Mulailah Izrail ditanya oleh Nabi Muhammad, wahai Izrail, kalau hari ini aku tidak wafat, apakah besok, lusa, minggu-minggu yang akan datang aku akan wafat? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, wahai Muhammad, akan mati. Kullu hayyin yamut. Semua yang hidup akan mati. Kalau begitu, cabutlah hari ini. Mulailah Izrail mencabut ruh kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulailah Rasulullah mengalami terasa sakit yang sangat. Rasulullah pingsan, tidak sadarkan diri. Di mana tak kala beliau siuman, beliau minta diambilkan air untuk diusapkan ke wajahnya dan dimandikan ke badan tubuhnya. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada Izrail, wahai Izrail, apakah seperti ini rasa sakitnya yang dialami seluruh hamba Allah, terlebih-lebih umatku tak kala engkau memisahkan ruh dari jasad mereka? Izrail mengatakan, wahai Muhammad, ini adalah cara terhalus. Pelan-pelan aku mencabut ruhmu, wahai Muhammad. Aku khawatir kekasih Allah merasakan derita. Pelan-pelan aku cabut ruhmu, wahai Muhammad. Wahai Izrail, pelan-pelan kau mencabut ruhku. Sedemikian sakitnya, bagaimana umatku yang mereka kekurangan amal, umatku jauh dari sunnah, umatku telah meninggalkan aku lama dan jauh, sehingga umat Bisri mengatakan zalamtu sunnatan ayat dolama ilaha anistak mahudar ramawar. Umatku adalah umat-umat yang lalai. Mereka lebih senang dengan keduniawian mereka. Mereka akan terbudaya. Mereka akan tersima dengan keduniawian. Terlebih-lebih dengan fenomena hari ini. Bagaimana mereka diracuni dengan budaya, dengan adat istiadat, pakaian dan teknologi yang berkembang. Wahai Izrail, bagaimana umatku yang akan datang? Jikalau mereka telah sampai umurnya, akan kau pisahkan ruh dari jasad. Wahai Muhammad, kalau untuk umatmu lebih dahsyat 70 kali daripada ini yang kau rasakan, wahai Muhammad. Wahai Izrail, tertusuk kaki umatku, aku merasakan di hatiku pedihnya. Bagaimana sakitnya sakaratul maut umatku yang akan mengalami. Ya Allah, di hari itu Nabi mengangkat seraya dengan tangannya, menghadapkan wajahnya di hadapan Khaliqul Alam, Rabbul Alamin. Wahai Allah, wahai Zat yang Maha mendengar, timpahkan kepadaku seluruh sakit sakaratul maut umatku, berikan kepadaku. Jangan sampai umatku merasakan sakit sebagaimana aku hari ini.
merasakan sakitnya ya Allah. Seluruh sakit umat Nabi Muhammad tidak diberikan kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Separuh sakit daripada sakit sakaratul maut diberikan oleh Allah daripada umat ini kepada kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, wahai umat Nabi Muhammad, sebegitu jauh kita tinggalkan ajaran Nabi Muhammad, semakin jauh kita tidak berselawat kepada beliau. Semakin jauh kita tinggalkan, kita tidak peduli dengan sunnah Nabi Muhammad. Semakin Nabi Muhammad mendekatkan diri kepada Allah melalui umat ini, jangan ada yang celaka. Wahai umat, bahwa Nabi SAW lebih mencintai kita dibanding diri kita mencintai diri kita sendiri. Nabi Muhammad lebih peduli kepada kita, melebihi kepedulian kita kepada diri kita sendiri. Wahai umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad memperjuangkan kita, bahkan hari ini melebihi perjuangan kita melalui amal tagarrab ilallah dengan ibadah. Sampai hari ini Rasulullah SAW mengatakan, tu'radu amalukum ilayya lailatul jum'ah atau yaumul jum'ah. Laporan amal perbuatan dari kalian wahai umatku disodorkan, dilaporkan kepadaku setiap hari Jumat atau malam Jumat. Apabila kutemui, wa in wajadtu khairan hamidullah, apabila kutemui hari itu di waktu malam hari Kamis malam Jumat, amal ibadah kalian dalam keadaan saleh, aku berbahagia, aku bangga kepada kalian. Wa in wajadtu ghaira dzalik syarran, apabila aku temui selain daripada itu kemaksiatan, tumpukan dosa dan maksiat yang kutemui, setiap laporan itu disodorkan kepadaku, aku pun senantiasa memohon kepada Allah agar kalian diampuni oleh Allah. Ma'asyiral muslimin, telah berlalu Rabiul Awal meninggalkan kita karena kelahiran beliau yang dinanti oleh Allahu Rabbul Alamin. Bukan umat ini yang merindukan kelahiran Nabi, hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bergirang kelahiran Nabi Muhammad. Tidak puas, tidak cukup seluruh penceramah para dai mengatakan giranglah kalian. Namun berapa banyak yang hanya merayakan maulid. Di masjid ini dirayakan hanya berapa orang yang hadir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah, betapa mahalnya hidayah Allah. Minta kita kepada Allah agar kerinduan dan kecintaan di hati ini kepada baginda Nabi Muhammad semakin bertambah. Jangan kau jauhkan kami dari Nabi Muhammad, sekalipun kami banyak maksiat, sekalipun kami lalai, sekalipun kami jarang zikir, lisan kami jarang berselawat. Ya Allah, Allahumma inna lana atma'an bi rahmatikal khassah fala tuhrimna. Ya Allah, kau jadikan nikmat yang agung kepada kami menjadi umat Nabi Muhammad. Fala tuhrimna, jangan kau haramkan mata kami dapat melihat wajah elok Nabi Muhammad, sekalipun mata kami banyak dosa. Jangan kau haramkan tangan kami dapat menyentuh kulit Nabi Muhammad. Jangan kau jauhkan ya Allah, sekalipun tangan kami banyak maksiat. Jangan kau haramkan ya Allah telinga kami ya Allah dapat mendengar suara indah Nabi Muhammad, sekalipun telinga kami sering maksiat mendengar aib saudara kami. Ya Allah, yang kau haramkan hidung kami dapat mencium wangi keringat Nabi Muhammad, sekalipun hidung kami sering mencium kejelekan saudara kami. Ya Allah, ya Allah, melalui hari yang berkah ini, ampuni dosa kami, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, dekatkan kami dengan Nabi Muhammad. Allahumma rizukna fid dunya ziyaratah, berikanlah kami rezeki yang berlimpah
sehingga kami mampu menziarahi beliau ke Mekah dan Madinah di dunia ini, wabil akhirah syafa'atah, kelak nanti di akhirat jadikan kami mendapat syafaat Nabi Muhammad. Begitu juga nanti di surga, wabil jannah ru'yatah, dapat melihat, dapat berkumpul dan dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, inna asnal kalam kalamullahil malikil alam. والله سبحانه وتعالى يقول وبقوله يهتدي المهتدون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوة إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله